Ini adalah penyakit yang tadi Bram sudah sampaikan namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Ini bukan penyakit yang baru. Penyakit ini sudah mulai dikenal di Indonesia pada sejak tahun 2012 dan memang sejak itu penyakit ini masih ada sampai sekarang. Kalau bicara kematian lebih tinggi, memang angka persentase kematiannya dia lebih dari 30%, jadi lebih tinggi. Tapi jumlah kasusnya jauh lebih sedikit tentu saja, dan penularannya juga jauh lebih 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 terbatas ya. Saya ambil data terakhir begitu, kita tahu bahwa sampai saat ini COVID itu sudah 600 jutaan di dunia, dan yang meninggal 6 juta di dunia nih ya. Sementara MERS-CoV ini kasusnya di dunia kalau COVID sekian ratus juta, MERS ini 2.600 orang di dunia, dan jumlah yang meninggal sejauh ini 900 orang di dunia dibandingkan dengan COVID yang lebih dari 6 juta. Memang penyebabnya dari kelompok yang sama-sama virus corona. Jadi virus corona ini menyebabkan COVID, virus corona ini menyebabkan MERS, sebelum ini virus corona juga menyebabkan SARS-CoV-2, tapi sekali lagi ini sudah ada sejak tahun 2012 dan sampai sekarang kasusnya masih ada tapi tidak terlalu tinggi sekali sesuai dengan perbandingan angka 2.600 selama 10 tahun di dunia ini sampai sekarang. Oke, nah ini kan juga banyak warga kita yang mana juga menonton Piala Dunia langsung begitu ya di Qatar. Apakah Indonesia juga sudah melakukan deteksi, Prof, terkait hal ini? Apakah memang virus ataupun flu unta ini juga sudah masuk ke tanah air? Ya, pertama mungkin bagus kita tidak sebut namanya flu unta karena namanya bukan flu unta gitu ya. Jadi penyakitnya kan Middle East Respiratory Syndrome, MERS ini. Itu poin pertama. Nah, seperti saya sampaikan tadi, sampai sejauh ini ada 27 negara yang sudah pernah melaporkan kasus MERS-CoV ini di negaranya, dan Indonesia belum pernah ada kasusnya sejak 2012. Di Asia itu yang sudah pernah ada adalah Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Korea Selatan. Saya kira yang pernah ada laporan cukup banyak waktu itu di Korea Selatan, itu sudah cukup lama yang lalu. Jadi sejauh ini memang belum pernah ada laporan kasus di Indonesia, dan sekali lagi jumlah kasusnya relatif tidak terlalu besar. Kalau bicara soal Piala Dunia, memang Piala Dunia dilakukan di Qatar saat ini seperti kita tahu. Kita tunggu nanti malam bagaimana Prancis lawan Maroko, siapa yang menang untuk melawan Argentina final gitu ya. Saya nggak tahu Bram favorit dengan yang mana. Tetapi ini kan terjadi di Qatar saat ini. Nah, sementara dari tahun 2012 sampai sekarang, tentu sudah banyak sekali orang Indonesia yang pergi ke Jazirah Arab untuk berbagai kegiatan, termasuk juga umroh dan haji. Sudah lebih 10 tahun, memang selama 10 tahun kita berkontak katakanlah dengan Jazirah Arab, sejauh ini tidak pernah ada laporan kasus di Indonesia tentang MERS-CoV ini. Oke, baik. Nah, Anda katakan tadi sejak tahun 2012 Indonesia belum pernah terdeteksi begitu ya terkait terkena ataupun virus MERS ini masuk ke tanah air. Sebetulnya apakah juga karena iklim kita atau daya tahan tubuh masyarakat kita yang kuat, Prof? Ya, sebelum sampai ke situ seperti kita sampaikan tadi kan sejak 2012 kasusnya sudah ada. Pada waktu itu saya masih kerja di Kementerian Kesehatan, belum jadi pegawai WHO, jadi saya waktu itu ditunjuk menjadi salah seorang anggota tim emergensinya WHO. Karena saya waktu itu belum bergabung di WHO, dan kami membahas apakah MERS-CoV ini pada tahun 2012 sampai 2015 itu sudah masuk sebagai public health emergency of international concern atau belum. Karena kita tahu kalau mau orang bicara pandemi, maka sebelumnya dinyatakan dulu sebagai public health emergency of international concern, dan kalau terus meluas, dia menjadi pandemi. Dan pada waktu itu saya dan tim memutuskan bahwa MERS itu belum public health emergency of international concern, dan sampai sekarang pun tetap bukan public health emergency of international concern. Itu poin pertama. Jadi memang penyebaran penyakitnya itu tidak meluas sekali di dunia, walaupun sudah ada 27 negara yang terkena atau ada kasusnya, tapi bukan merupakan public health emergency of international concern. Itu juga saya kira salah satu alasannya kenapa quote and quote hanya 27 ya, memang 27 juga seakan-akan banyak, tapi kan dibandingkan dengan 200 negara hanya 27 yang ada kasusnya, dan 80% dari kasus MERS-CoV ini ada di Jazirah Arab. Jadi memang penyebaran keluar Arab itu ada, tapi jumlahnya kecil, dan salah satu di antara yang tidak kena adalah Indonesia. Saya kira faktornya banyak, tapi memang ini bukan penyakit yang public health emergency of international concern. Jadi bukan penyakit yang menyebar luas ke seluruh dunia sampai saat ini. Oke, baik. Anda katakan tadi faktornya banyak begitu ya. Nah, ini faktor yang banyak ini terkait kekebalan Indonesia tidak terdeteksi adanya MERS begitu di selain 27 negara yang Anda sebutkan tadi. Ini faktor apa, Prof. Chandra? Pertama, penularannya juga kita para ahli masih mendalaminya sampai sekarang ya. Jadi penularannya kan ada dua. Penularannya ada yang paling utama lebih banyak adalah penularan zoonotik.
dari binatang ke manusia, dalam hal ini unta. Unta itu kan ada 2 atau 3 lah. Satu unta yang punuknya 1, ada unta yang punuknya 2, yang namanya B karena seperti B, dan ada unta yang punuknya 2 yang liar. Sebagian besar unta itu adalah unta yang punuknya 1, dan yang terjadi penularan memang dari unta yang dromedary yang punuknya 1. Dan ada kontak langsung antara manusia dengan kotoran onta atau air susu unta yang belum dimasak atau air kencing unta, pokoknya hubungan langsung dengan unta yang punuknya 1. Nah, sejauh ini memang makanya sebagian besar kasus terjadi di Saudi Arabia. Soal penularan antar manusia memang pernah terjadi misalnya di Korea Selatan, tapi kemungkinannya itu jauh lebih kecil ketimbang penularan dari unta. Saat ini kita tidak tahu persis kenapa hanya terbatas di 27 negara di dunia ini, tidak menyebar ke berbagai negara yang lain, tapi yang jelas penularannya memang tidak semasif dan tidak sebesar seperti ya katakanlah COVID atau influenza yang lain. Jadi kita tidak bisa menyatakan pasti kenapa 200 kurang 27 negara itu tidak tertular termasuk Indonesia. Tapi memang ini bukan penyakit yang menular secara meluas di dunia.